Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya mari kita baca mul kitab Al-Fatihah. Sebelum kita masuk konsep apa itu OOP atau Object Oriented Programming, mari kita lihat sejarah perkembangan Java. Bahasa pemrograman Java itu diciptakan pada tahun 1991, yaitu oleh seorang developer dari perusahaan Sun Microsystem yang bernama James Gosling. Pada tahun 1995, tepat pada bulan November, Java resmi diluncurkan dan mulai paradigma OOP dengan Java yang langsung menggeser dominasi C++ sebagai bahasa pemrograman berbasis objek. Software aplikasi pemrograman Java itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama kita harus menginstal terlebih dahulu JDK, yaitu JDK versi 7. Kemudian kita harus menginstal NetBeans-nya, yaitu menggunakan versi 7.4. Jika ingin mendownload software dari JDK atau NetBeans-nya, silakan kunjungi java.sun.com. Kemudian kita masuk, apa itu konsep Object Oriented Programming atau OOP. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming merupakan pemrograman yang berorientasi kepada objek, di mana semua data dan fungsi dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan kita sehari-hari. Bahasa pemrograman yang mendukung konsep OOP adalah bahasa pemrograman Java, karena Java merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis objek murni. Pada Object Oriented Programming atau OOP, kita mengenal istilah-istilah berikut. Yang pertama, kita mengenal istilah kelas. Kedua, atribut, method, objek, dan inheritance, kemudian encapsulation, polymorphism. Istilah-istilah ini sering kita dengar pada istilah konsep Object Oriented Programming. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, yaitu apa itu kelas. Kelas merupakan cetakan atau template atau prototipe tempat dari objek, sedangkan objek adalah isi dari kelas. Salah satu kelas dapat mempunyai objek lebih dari satu atau banyak. Salah satu contoh dari kelas adalah mobil, orang, atau manusia. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, di sini dapat kita lihat di sini ada kelas, ada objek, di mana kelasnya adalah mobil dan objeknya adalah merek mobil. Seperti di sini Toyota dan Porsche. Kemudian atribut dan metode. Apa itu atribut? Atribut adalah data atau field yang menentukan ciri dari suatu kelas atau objek. Bisa juga disebut dengan data anggota. Kemudian metode atau metode adalah fungsi yang dilakukan oleh kelas atau yang dikenakan terhadap kelas. Bisa disebut juga sebagai fungsi anggota. Seperti contohnya, pada kelas ini itu terdiri dari atribut atau datanya, yaitu baju, rambut, kulit, jaket, sepatu, kaki, dan mata. Kemudian metode atau fungsinya adalah jalan, lari, belok, manjat, makan, dan minum. Nah, sekarang pertanyaannya, apa nama kelasnya? Apa nama objeknya? Nah, nama kelasnya adalah kelas manusia. Apa nama objeknya? Itu adalah mahasiswa atau dosen atau guru. Nah, sekarang kita lihat apa itu objek. Objek merupakan implementasi dari kelas. Biasanya tiap objek memiliki ciri dan tingkah laku. Misalnya, objeknya mahasiswa, berarti cirinya bisa dilihat dari warna kulit, suara, jenis kelamin, tingkah laku, seperti berlari, menulis, makan. Di dalam bahasa pemrograman atau di dalam programming, ciri dari tiap objek diimplementasikan menjadi atribut atau variabel. Tingkah laku diimplementasikan menjadi metode atau fungsi. Kemudian, di dalam konsep Object Oriented Programming, kita juga pernah mendengar istilah inheritance atau pewarisan. Yaitu artinya sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Sifat dari suatu kelas diturunkan kepada kelas yang lain. Contohnya, pada inheritance atau pewarisan ini, kita pernah mendengar istilah superclass, subclass. Apa itu superclass? Yaitu kelas yang diturunkan ke dalam kelas lain. Subclass, kelas yang diturunkan dari kelas lain. Salah satu contohnya adalah kelas tabung diturunkan dari kelas lingkaran. Seperti gambar yang di bawah, di sini ada superclass, yaitu namanya bidang. Kemudian ada subclassnya,
lingkaran, segi 4, tabung, kubus. Tetapi di sini seperti pengertian dari subkelas, kelas yang diturunkan dari kelas lain. Contohnya, kelas tabung diturunkan dari kelas lingkaran. Nah, kemudian kita pernah mendengar istilah encapsulation atau sama dengan pembungkus. Pembungkus di sini dimaksudkan untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan. Dalam OOP, encapsulation ini diwujudkan dalam bentuk kelas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam sebuah kelas terdapat atribut dan metode. Kemudian yang memiliki hak akses tertentu terhadap environment atau lingkungannya. Hak akses ini bisa disebut sebagai akses modifier. Terdiri dari privat, protect, dan public. Kemudian ada istilah polymorphis. Polymorphis dapat berarti banyak bentuk. Maksudnya, yaitu kita dapat menimpa suatu metode yang berasal dari superclass, di mana objek tersebut diturunkan sehingga memiliki kelakuan yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat tampilan ini adalah merupakan tampilan dari bahasa pemrograman Java. Ya, seperti ini tampilan dari bahasa pemrograman Java. Kemudian ini adalah project yang ada pada bahasa pemrograman Java. Jadi ketika kita membuat sebuah project, maka tampilan akan seperti ini. Kemudian, nah ini adalah contoh latihan dari bahasa pemrograman Java menggunakan Java class. Di mana di sini public class, kelasnya kita buat namanya latihan 1. Nah, pada program ini kita ingin menampilkan data biodata kita. Contohnya di sini kita ingin menampilkan nomor BP, nama, kelas, asal. Nah, maka ketika kita running, hasil programnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini akan hanya menampilkan command line atau tampilan informasi seperti ini. Nah, biodata kita tadi akan tampil di sini. Nomor BP-nya adalah ini, nama saya adalah, kelasnya adalah, asalnya adalah. Maka seperti inilah hasil running dari program yang kita buat tadi. Ya. Berikut mari kita buat praktik dari program tersebut. Langkah pertama, silakan kita klik NetBeans 74 kita. Silakan diklik. Oke, sekarang silakan kita buat project terlebih dahulu, yaitu dengan cara silakan ambil file, new project. Ya, silakan klik file, new project, silakan pilih Java, kemudian pilih Java application. Silakan next. Nama project kita adalah kita buat praktikum PBO underscore nomor BP underscore nama. Ya, nama saudara masing-masing. Kemudian silakan kita browse tempat penyimpanan program kita. Contohnya kita ingin menyimpan data kita dalam folder praktikum PBO nomor BP nama. Nanti sebelumnya saudara harus membuat folder untuk penyimpanan project saudara terlebih dahulu. Silakan klik open. Nah, sekarang silakan kita hilangkan centang dari create main class. Kemudian silakan finish. Silakan tekan tombol finish. Kemudian project kita akan terbentuk seperti ini. Ya, ini adalah project kita. Silakan klik projectnya, silakan klik source-pack-nya. Nah, sekarang silakan kita buat folder. Klik kanan di default pack ini, silakan klik kanan, new Java pack. Silakan di sini buat praktikum PBO. Silakan finish. Kemudian silakan kita buat kelas di sini, praktikum PBO ini silakan klik kanan, new Java class. Silakan pilih Java class, tidak yang lain. Pilih Java class. Silakan kita buat nama kelasnya adalah latihan 1. Silakan finish. Oke, maka akan tampil layout untuk membuat coding program. Sini ya. Nah, sekarang di sini akan otomatis latihan 1 kelasnya akan otomatis. Jika kita menambahkan
kelas latihan 2, maka di sini akan otomatis latihan 2. Oke. Di bawah public kelas latihan 1 ini kita buat coding programnya. Silakan kita buat public kontrol spasi, ya. Bahasa program Java itu dibantu oleh kontrol spasi, tidak boleh diketik saja. Ya, kontrol spasi public static kontrol spasi, maka dia akan muncul otomatis. Void di kanan. Nah, atau kontrol spasi, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih void. Main, buka kurung, string, kontrol spasi, maka akan muncul stringnya seperti ini. Silakan pilih string saja. String args. Buka kurung, enter. Nah, sini kita buat sistem kontrol spasi, ya. Kemudian titik out, titik println. Kontrol spasi, pilih di sini println object O, ya. Silakan pilih println object O. Kemudian kutip 2, silakan buat garis seperti ini. Kemudian enter, buat lagi sistem titik out, titik println. Buka kurung, titik 2, selamat datang di mata kuliah PBO. Selamat datang di mata kuliah PBO. Titik koma. Enter. Sistem. Titik out. Titik println. Ya, objek O. Kemudian silakan buat garis lagi seperti ini. Silakan buat garis lagi seperti ini. Kemudian silakan sistem titik out titik print ya, objek O. Silakan pilih objek O. Ini silakan tampilkan data kita, data saudara masing-masing. Contohnya nomor BP saya adalah 10.11.11.2261.0733. Ini contohnya, ya. Silakan buat data saudara masing-masing. Sistem titik out titik println. Kontrol spasi, pilih yang objek O. Nama saya adalah, nah, ini akan tampil di hasil running programnya. Ini boleh kita copy saja, silakan di sini copy, Ctrl C, enter ke bawah, Ctrl V. Nah, berarti di sini kelas, ya, ganti jadi ke kelas. Kelas saya adalah, kita contohkan di sini IF5. Kemudian paste lagi, ya, Ctrl V. Asal saya adalah dari, ini contohnya, kita geser, ya. Kita geser. Ini adalah, kita buat Pasaman Barat. Silakan buat nanti data saudara masing-masing, ya. Kemudian silakan kita copy saja ini, Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V. Nah, seperti ini kira-kira coding program untuk menampilkan data informasi biodata kita. Nah, sekarang programnya sudah selesai, silakan tekan tombol save. Kemudian bagaimana cara merunningnya? Ya, sekarang untuk menjalankan program kita klik run, pilih run file. Run file. Nah, maka akan tampil hasil running programnya seperti ini. Nah, seperti ini adalah tampilan dari hasil running program kita. Di sini dia menampilkan informasi yang kita buat tadi, nomor BP, nama, kelas, dan asal. Nah, kalau seandainya terlalu kecil tampilan dari runningnya, tinggal klik kanan di sini, pilih di sini setting, kemudian pilih font size. Contohnya kita buat 14, oke, kita perbesar, ya, 15, 17,
Ini contohnya 18 ya. Kemudian kita buat backgroundnya tetap putih ya. Nah, di sini boleh kita ganti-ganti ya. Oke, silakan apply, silakan oke. Jadi kira-kira kalau seandainya kurang besar, tinggal besar. Kira-kira seperti ini hasil tampilan program